Ya, pemirsa, puncak ibadah haji akan dilaksanakan dalam hitungan jam. 241.000 jemaah haji Indonesia akan berkumpul di Padang Arafah bersama dengan 2 juta jemaah lain dari berbagai negara. Nah, setelah wukuf, jutaan jemaah haji akan melanjutkan ibadah rukun dan wajib haji di Musdalifah dan Mina. Nah, pemirsa, bagi 45.000 jemaah haji lansia Indonesia, rangkaian ibadah di Armusna jelas sangat menantang karena butuh ketahanan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Lalu apa saja fasilitas bagi para lansia saat puncak ibadah haji? Kita akan ulas satu persatu berikut ini. Ya, pemirsa, terkait dengan wukuf di Arafah ini, pemirsa, 9 Zulhijjah atau Sabtu 15 Juni besok, seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah setelah diberangkatkan dari Mekah. Nah, ini wukuf akan diberlakukan selepas zuhur hingga petang. Nah, ibadah ini disebut sebagai inti haji dan tidak bisa diwakilkan, termasuk bagi jemaah yang sakit. Nah, agar tetap bisa mengikuti wukuf, panitia ibadah haji di Arab Saudi menyediakan 10 bus safari wukuf mengingat keterbatasan petugas. Nah, tahun ini PPIH Arab Saudi membatasi hanya 300 jemaah pemirsa yang dapat menggunakan fasilitas bus safari wukuf. Nah, saat wukuf, seluruh jemaah di bus safari tidak perlu turun dari kendaraan. Sementara pemirsa, mereka yang tidak bisa mengikuti wukuf karena harus mendapatkan alat penunjang khusus di rumah sakit akan dibadal hajikan. Ya, berikutnya pemirsa. Baik, setelah wukuf ini pemirsa, jutaan jemaah haji selanjutnya akan bergerak ke Musdalifah. Nah, saat di Musdalifah, PPIH akan menerapkan skema murur, yaitu melintas di Musdalifah dan tetap berada di dalam bus. Nah, sementara kerikil untuk lempar jumroh sudah dibekali sejak dari Arafah. Kondisi ini menimbang potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Musdalifah. Ya, lantas pemirsa, lalu bagaimana ibadah lempar jumroh? Nah, untuk tahun ini jarak antara maktaf atau tenda jemaah Indonesia di Mina dengan jamarat atau tempat melempar jumroh ini relatif lebih dekat, yakni sekitar 3 sampai 5 kilometer. Hal ini berbeda dengan tahun lalu di mana jarak terjauh bisa mencapai 7 kilometer yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Nah, jarak yang lebih dekat dikarenakan tahun ini Indonesia tidak lagi menempati tenda di Mina Jadid, tapi di wilayah Muaishim. Perubahan penempatan tenda jemaah ini tentunya sangat membantu jemaah lansia. Ya, selanjutnya pemirsa, bagaimana fasilitas bagi jemaah lansia kategori resiko tinggi serta disabilitas saat mengikuti tawaf dan juga sa'i? Nah, untuk 2 rukun haji tersebut, pemerintah Arab Saudi telah menyediakan penyewaan ribuan kursi roda pemirsa dan juga petugas yang bisa dimanfaatkan lansia untuk dapat menjalani tawaf dan juga sa'i. Nah, hanya saja pemirsa dihimbau jemaah menggunakan jasa sewa kursi roda yang resmi tentunya di Masjidil Haram agar nyaman saat beribadah. Ya, baik pemirsa, jemaah haji lansia juga dihimbau untuk tidak ragu meminta bantuan ratusan petugas haji Indonesia yang disiagakan di sejumlah titik di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jemaah juga diimbau untuk selalu memprioritaskan kesehatan agar bisa melalui puncak ibadah haji Armusna dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur dan mabruro.